Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali sedikit di halaman 10 masih mengenai fungsi eksponensial. Untuk mempelajari atau mengerjakan soal sebentar, kita harus memperdomani nomor 3 untuk mengenai grafik fungsi eksponensial. Di sini dijelaskan bahwa perhatikan grafik fungsi eksponensial di samping. Dari grafik tersebut diperoleh beberapa kesimpulan berikut. Dari gambar di samping ini diperoleh beberapa kesimpulan. Kesimpulan A sampai dengan E nanti inilah sebagai dasar untuk mengerjakan soal yang akan kita bahas atau soal yang akan nanti bahas dan sebagai tugas Anda di rumah. Bagian A, grafik fungsi X itu sama dengan ini KA pangkat X dan GX-nya sama dengan K/2A pangkat X. Simetri terhadap sumbu Y. Bagian B, grafik fungsi Fx dan Gx-nya memotong. Jikalau nanti ada soal baik fungsi grafik Fx-nya dan Gx-nya memotong di sumbu Y, maka dia berada di titik 0, K. Nolnya sudah pasti, K-nya nanti ini harus kita cari, tapi dia sudah pasti berada di 0, sekian atau 0, K. Yang bagian C nanti Anda bisa baca bagian D dan bagian E. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat contoh soal di halaman 12. Itu contoh soalnya nomor 1. Perhatikan gambar fungsi eksponensial berikut. Gambarnya untuk Y-nya dan untuk X-nya. Lihat gambarnya. Yang ditunjuk di titiknya berapa? Ada 2 titik, 1 dengan titik yang kedua. Ini 1/2, tidak cukup 1. Untuk X-nya 0, untuk Y-nya 1/2. Ini yang kedua yang ditunjuk. X-nya 2, Y-nya 2, berarti 2 titik. Berada di titik 0, 1/2 dan 2,2. Sekarang lihat di sampingnya, dia pertanyakan, tentukanlah rumus Fx-nya. Fx rumus, menentukan rumus. Yang kedua, tentukanlah nilainya jikalau fungsi Fx-nya diganti 3 dikurang dengan fungsi X-nya diganti dengan 1, F3 dikurang F1 nanti berapa? Tapi harus mencari rumus dulu Fx. Bagaimana cara kerjanya? Lihat cara kerja yang di bawahnya. Sini ada jawab. Bagian A, rumus Fx. Untuk mencari rumus Fx dari grafik fungsi Fx, kita melihat atau melalui titik, atau dari grafik di samping ini kita melalui 2 titik yang tadi saya jelaskan, adalah titik 0, 1/2 dan 2,2. Dilihat dari gambar 0, 1/2 dengan titik 2,2. Sekarang F-nya X-nya 0 itu sama dengan 1/2. Maka K dikali A pangkat 0 itu sama dengan 1/2. Dari mana rumus ini, Pak? K dikali A pangkat 0. Ini dilihat dari fungsi yang tadi. Grafik fungsi Fx sama dengan Ka pangkat X. Jadi di sini dijelaskan Ka pangkat X. X-nya itu 0 sama dengan 1/2. K turun K dikali turun dikali A pangkat 0, apapun A-nya, kalau dia pangkat 0 maka dia bernilai 1 sama dengan 1/2. 1/2 dari sini semua. K dikali 1 sama dengan K. Sama kalau 2 dikali 1
sama dengan 2. K dikali 1, nah, tetap K sama dengan 1/2. Nah, jadi K-nya itu sama dengan 1/2. Ini belum rumusnya, harus mencari dulu nilai K-nya. Nah, sekarang kita masuk ke titik yang kedua. Tadi titik yang pertama titik di 0,1/2. Titik 0,1/2. Nah, sekarang kita masuk ke titik kedua, 2,2 sama dengan rumusnya tadi, K dikali A pangkat X. X-nya adalah 2, berarti A pangkat 2 sama dengan 2. K kenapa 1/2? Karena nilai K-nya sudah diketahui, K sama dengan 1/2. Kalau sudah diketahui, maka tidak usah kasih K lagi, rubah dengan nilainya. Nah, kita rubah dengan nilainya, K 1/2 dikali A pangkat kuadrat atau 2 itu sama dengan 2. A pangkat 2 itu sama dengan 4. Ini dari mana 4? Ini kalau kita pindahkan 2 dibagi 1/2 itu sama dengan 4. Ya. Sekarang A pangkat 2, A ini pangkat 2, jadikan akar dari 4 itu sama dengan 2. Kalau kita pindahkan, ya, ini jadikan bisa akar atau itu akar 1/2. Nah, ini pangkat 1/2. Ini pangkat 2, ini bisa kita ganti dengan akar. Nah, akar dari 4 itu sama dengan 2. Nah, jadi rumus fx-nya itu sama dengan 1/2 dikali A, K-nya 1/2 dikali A didapatkan 2 pangkat X. Nah, nanti tergantung yang diminta. X sama dengan 2X dikurang 1. Oke, sekarang ini adalah rumusnya. Untuk bagian B tadi di sini meminta tentukanlah nilai jika f x-nya 3 dikurang f itu kalau s-nya 1. Nah, jadi di sini dijelaskan f kalau 3, x-nya diganti 3 dan x-nya diganti 1, maka berapa nilainya. Nah, oleh karena fx rumusnya 2x dikurang 1, maka f3 kalau kita ganti x-nya ini 2, 3 karena x-nya 3 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau x-nya diganti dengan 1 dimasukkan dalam rumus, 1 dikurang 1 sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi nilai dari f3 dikurang f1, f3 nilainya 4, ya, 4 dikurang f1 nilainya 1, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi nilai f3 dikurang f1 itu sama dengan 3. Nah, itu tadi untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, contoh soal yang kedua nanti bisa diulang-ulang, makanya saya bikinkan video seperti ini. Ini bisa nanti diulang. Diketahui grafik fungsi fx-nya itu sama dengan K dikali 2 pangkat X dikurang 2. Nah, di sini grafik tersebut melalui titik 2,3. Nanti kalau ada soal seperti ini. Nah, sekarang dia minta A, nilai K-nya yang dicari, dan bagian B, nilai F kalau X-nya diganti menjadi 4. Nah, jawab. Ini untuk mencari nilai K, grafik yang memberi 2,3 dari soal. Artinya nilai f x-nya 2 itu sama dengan 3, sama tadi bentuk yang pertama. Nah, jadi f x-nya 2 sama dengan 3. K diambil dari sini.
K kali 2 X nya 2 dikurang 2 sama dengan 3. K dikali 2 dikurang 2 itu sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 3. 3 dari mana? 2 dengan 3 dari soal. K dikali 1 sama dengan K sama dengan 3. Jadi K nya harus dicari dulu sama dengan 3. Jadi nilai K, karena dia minta nilai K nya, jadi nilai K yang memenuhi adalah 3. Nah, untuk yang kedua, nilai F kalau kita ganti dengan X nya 4. Untuk K sama dengan 3 diperoleh Fx sama dengan 3 karena K ini sudah diganti dengan nilainya, sudah didapatkan nilai 3 dikali rumusnya 2x dikurang 2 dari sini, 2x dikurang 2. Nah, untuk nilai x nya sama dengan 4, nah berarti x nya nanti pangkatnya nanti akan diganti dengan 4 dengan rumus yang ada di sini, 3 dikali 2 x nya, karena di sini 4 maka diganti 4 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi nilai F kalau X nya sama dengan 4 itu sama dengan 12. Nah, itulah tadi dua contoh yang saya jelaskan. Nah, nanti kalau kurang mengerti bisa diulang. Nah, dan untuk tugas di rumah itu Anda nanti kerjakan di halaman 14 fungsi eksponensial, di nomor 1 sama cara kerja untuk yang depan, nomor 2 juga dengan nomor 3. Nah, tadi saya jelaskan sedikit untuk nomor 2, memotong di sumbu Y. Jadi lihat di sini, kalau dia memotong di fungsinya, kalau dia memotong di sumbu Y, maka titiknya itu 0, sekian. Oke, setelah penjelasan sederhana dari saya, untuk tugasnya itu saya anukan kembali di halaman 14. Saya terima tugasnya minggu depan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.